Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggulung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Tahukah kamu, Indonesia menghasilkan lebih dari 65 juta ton sampah setiap tahunnya. Sampah-sampah ini tidak hanya menumpuk di tempat pembuangan akhir, tapi juga memenuhi sungai, pantai, mencemari laut, dan meracuni tanah tempat kita berpijak. Ini bukan lagi masalah kecil, bukan sekedar soal lingkungan, tapi soal bagaimana kita bertanggung jawab sebagai warga negara. Karena setiap sampah yang kita hasilkan adalah konsekuensi dari gaya hidup dan pilihan kita sendiri. Tanpa kita sadari, setiap harinya kita menghasilkan berbagai jenis sampah, mulai dari sampah sisa makanan dapur, bungkus plastik sekali pakai, hingga barang elektronik yang rusak dan sudah terpakai lagi. Seringkali dibuang sembarangan, tanpa kita sadari semuanya menjadi menumpuk, dan seringkali berakhir di tempat yang tidak seharusnya. Sampah-sampah itu menyumbat saluran air. Saat hujan turun deras, air tak bisa mengalir. Jalanan tergenang, sehingga banjir pun datang melanda permukiman. Tak hanya itu, limbah juga dapat mencemari sungai dan sumber air, dapat merusak ekosistem, serta membuat air menjadi keruh, dan air itu tetap digunakan oleh warga yang tidak memiliki pilihan lain. Dampaknya, kesehatan masyarakat dapat terganggu. Anak-anak batuk, kulit iritasi, serta sesak nafas. Lingkungan yang kotor dapat membawa banyak penyakit dan dapat mengancam generasi masa depan. Masalah sampah bukan hanya soal bau atau kotor, tetapi bisa menjadi ancaman serius bagi ketahanan negara kita. Bagaimana bisa? Sampah yang menumpuk bisa merusak ketahanan lingkungan. Contohnya, sungai yang dipenuhi sampah jadi mudah meluap dan menyebabkan banjir. Selain itu, sampah yang dibakar sembarangan mencemari udara dan merusak ekosistem. Dari sisi ekonomi, dampak banjir atau pencemaran membuat pemerintah harus keluarkan banyak biaya untuk perbaikan dan bantuan. Akibatnya, anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau pembangunan jadi terganggu. Ketahanan kesehatan juga terdampak. Sampah yang menumpuk jadi sarang nyamuk dan tikus, yang menyebabkan penyakit seperti demam berdarah. Terakhir, ketahanan sosial juga bisa terganggu, karena muncul konflik antar warga tentang pembuangan sampah atau penolakan terhadap tempat sampah terpadu di lingkungan mereka. Jadi, sampah bukan hanya sekedar persoalan kecil. Kalau dibiarkan, dampaknya bisa mengancam masa depan bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan tempat tinggal kita. Tanggung jawab ini bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang berdampak besar. Pertama, memisahkan sampah organik dan anorganik di rumah. Sampah anorganik dapat didaur ulang dengan kreativitas. Sampah organik dapat didaur ulang menjadi pupuk. Kedua, mengurangi ketergantungan memakai plastik sekali pakai. Hal ini dapat digantikan dengan tas kain, botol minum isi ulang, wadah makanan yang dapat berulang kali pemakaian. Ketiga, mengajak teman, keluarga, masyarakat untuk peduli akan lingkungan, dengan gotong royong membersihkan lingkungan dari sampah dan saling mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Dan paling penting, tanamkan kesadaran bahwa lingkungan yang bersih adalah hak semua orang dan tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya agar bebas dari bencana seperti banjir. Negara ini bukan hanya soal batas wilayah atau gedung pemerintahan, tetapi tentang kita, warganya. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita ikut merusak tanah yang kita pijak, udara yang kita hirup, dan masa depan yang kita wariskan. Tapi saat kita mulai peduli, meski dari hal kecil, itu adalah bentuk cinta pada tanah air.
Indonesia tidak butuh jutaan orang hebat, cukup jutaan orang biasa yang mau peduli dan bergerak. Mulailah dari hari ini, karena perubahan besar dimulai dari langkah kecilmu.